Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan agen Memphis yang masih menyelidiki tentang Kurt. Dia menemukan kejanggalan di mana terdapat sebuah surat keterangan yang menyatakan kalau Kurt mengalami gangguan jiwa, padahal dia waras. So, agen Memphis dan kawan reporternya menyelidiki keabsahan surat tersebut yang ternyata dikeluarkan oleh Isaac di kesatuannya dulu. Singkat cerita, setelah menemui salah satu mantan anggota unitnya Bob Lee dan Kurt, dia menemukan fakta bahwa memang benar surat itu palsu dan dibuat atas perintah Atlas, agar orang-orang tidak mempercayai apa yang dikatakan Kurt. So, di sini agen Memphis menawarkannya perlindungan agar dia mau bersaksi tentang kejadian itu. Cewek itu lalu menyetujuinya, namun sayangnya di tengah perjalanan, rencananya gagal karena ternyata banyak agen-agen rahasia Atlas yang mengejarnya, dan dia akhirnya tewas dengan suntikan racun saat mencoba melarikan diri ke dalam bus. Di akhir hayatnya, dia sempat menyebutkan nama Pak Senator kepada agen Memphis yang tentu saja membuatnya kaget, karena ternyata seorang senator adalah salah satu petinggi organisasi Atlas. Kembali ke Bob Lee yang diperlihatkan sedang mengunjungi kenalannya seorang penjual senapan. Karena sebelumnya Bob Lee ingat kalau tangan Solotov pernah patah setelah berkelahi dengannya. Dia menanyakan temannya tentang kemungkinan orang yang datang ke sana dan membeli sebuah stabilizer untuk orang yang tangannya sedang terluka. Di sini penjual itu mengatakan kalau tidak ada orang yang membelinya belakangan ini. Lalu penjaga itu menanyakan apakah orang yang dimaksud adalah teman baru istrinya Bob Lee, karena belakangan ini dia melihat istrinya sering ngobrol dengan seseorang yang tangan kanannya sedang terluka. Bob Lee yang kaget mendengar hal itu langsung buru-buru menemui istrinya yang sedang berada di gereja, karena dia punya firasat kalau orang yang dimaksud adalah Solotov. Dia khawatir sekarang Solotov sedang mengincar istrinya. Dan dugaan Bob Lee ternyata benar. Begitu sampai di gereja, ternyata Solotov sudah ada di sana dan duduk di barisan paling belakang dengan menggunakan rompi yang berisi bom. Solotov di sini kembali meminta uangnya kepada Bob Lee, dan akhirnya dia menyetujuinya karena takut keluarganya akan jadi sasaran Solotov. Namun begitu keluar dari gereja untuk mengambil buku kasnya, tiba-tiba Isaac muncul dan menembaki Solotov. Bob Lee yang khawatir bom di tubuh Solotov akan meledak kalau terkena tembakan, langsung melindunginya yang akhirnya membuatnya terkena tembakan dari Isaac. Sambil berdarah-darah, Bob Lee lalu memberitahu Isaac untuk berhenti menembak karena Solotov sedang menggunakan rompi bom yang membuat Isaac akhirnya membiarkan Solotov pergi bersama dengan Bob Lee. Excuse me. Saat mereka sedang OTW, berhubung lukanya Bob Lee cukup parah dan Solotov membutuhkannya untuk tetap hidup, Solotov memutuskan untuk membawa Bob Lee ke tempat praktek Dr. Un, dan diperlihatkan Pak Dr. Un yang ketakutan malah mencoba melarikan diri. Namun dia gagal dan terkena tembakan dari Solotov. Di sini Bob Lee yang sempat terjatuh karena ingin menolong Pak Dokter, menggunakan kesempatan itu untuk memasang paku di ban belakang mobil Solotov untuk menghambat perjalanan mereka. Di tengah jalan, Solotov akhirnya mau nggak mau harus berhenti di sebuah toko untuk menambal ban mobilnya. Beruntung bagi Bob Lee ternyata pemilik toko itu adalah seorang veteran, dan Bob Lee langsung berinisiatif untuk meninggalkan sebuah kode yang biasa digunakan oleh marinir. Pemilik toko yang curiga dengan gerak-gerik Solotov lalu mengecek keluar setelah mereka pergi, dan di sini dia menemukan kode yang ditinggalkan oleh Bob Lee. Nggak pakai lama, dia langsung menghubungi polisi setempat dan melaporkan kejadian itu. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung menyadari kalau orang yang dimaksud adalah Bob Lee dan Solotov. Lalu Pak Polisi langsung berinisiatif untuk menghentikan mereka dengan membuat blokade di jalan yang akan mereka lewati. Namun Solotov yang sudah mengantisipasi kejadian seperti ini, dia sudah mempersiapkan senjata semi-otomatis di mobilnya. Lalu setelah nyepam peluru dan menggunakan Bob Lee sebagai perisai hidup, Solotov bisa melewati blokade jalan itu dengan mudah. Don't shoot! You'll hit Swagger! Cerita lalu beralih ke agen Memphis, di mana diperlihatkan dirinya yang sedang melabrak Pak Senator untuk menanyakan soal Atlas langsung kepadanya. Namun di sini Pak Senator pura-pura nggak paham dengan apa yang dibicarakan agen Memphis. Karena tidak mendapat jawaban yang dia inginkan,
Agen Memphis lalu menanyakan hal yang sama kepada Haris, mantan tunangannya yang bekerja sebagai asisten Pak Senator di kantornya. Namun di sini Haris juga mengatakan hal yang sama karena menurut apa yang dia tahu, Atlas hanyalah mitos yang sudah ada dari zaman sebelum dia magang di kantor itu. Karena udah gemes ingin menunjukkan kalau Atlas benarnya memang ada, Agen Memphis lalu mengajak Haris untuk bertemu dengan reporter yang selama ini bekerja dengannya untuk menyelidiki Atlas. Namun begitu mereka sampai, ternyata si reporter itu sudah tewas dengan leher terikat di tangga. Okay, what do you need? Setelah menyaksikan hal itu, Haris akhirnya mempercayai apa yang dikatakan Agen Memphis dan setuju untuk membantunya. Lalu mereka berdua kembali untuk menemui Pak Senator dan mengkonfrontasinya soal kejadian yang menimpa si reporter itu. Di perjalanannya sebelum sampai ke tempat Pak Senator, Agen Memphis menerima telepon dari Ishak yang mengatakan kalau dia sudah mengetahui lokasi Bob Lee saat ini. Ishak lalu meminta bantuan Agen Memphis untuk mengirimkan tim FBI agar mereka bisa menangkap Solotov dan mengamankan buku kas yang saat ini masih disembunyikan oleh Bob Lee. My job is to do. Rock Springs Park. I'm on it. Work fast. Balik ke Bob Lee dan Solotov yang sudah hampir sampai di tempat buku kas milik Atlas dikubur. Sambil berjalan, Solotov sempat berbicara tentang ayahnya Bob Lee, di mana menurutnya dari dulu ayahnya sudah berkaitan dengan Atlas. Mendengar hal itu, Bob Lee lalu teringat sebuah kejadian di masa lalu di mana saat itu dia menyaksikan ayahnya tewas di hadapannya. Jadi diceritakan almarhum ayahnya Bob Lee ini adalah seorang polisi di sebuah kota kecil. Suatu hari, dia menerima laporan tentang seorang napi yang kabur dari penjara dan berada di sekitar wilayahnya. Dan kebetulan dia mengenal napi yang kabur tersebut. So dia memutuskan untuk menemui istri si napi untuk menanyakan keberadaannya. Singkat cerita, setelah mengetahui lokasi orang tersebut, ayahnya Bob Lee memutuskan pergi ke sana untuk sekedar berbicara dan membujuknya. Namun begitu sampai di sana, mereka malah saling tembak yang membuat ayahnya Bob Lee terkena tembakan. Dia lalu memutuskan untuk meminta bantuan polisi lainnya, dan disinilah perhatiannya teralihkan karena tiba-tiba dia melihat Bob Lee yang ternyata menyelinap dan ada di kursi belakang mobilnya. Lalu tiba-tiba sebuah tembakan mengenai ayahnya Bob Lee yang membuatnya tewas seketika. Kembali ke masa sekarang, Solotov dan Bob Lee akhirnya sampai di TKP. Nggak pakai lama, Solotov langsung menggali tempat itu dan menemukan sebuah box yang terkubur. Di sini Bob Lee sempat menawarkan diri untuk membuka box tersebut, dengan alasan dia memasang sebuah jebakan di sana. Namun tentu saja Solotov tidak mempercayainya begitu saja, dan lebih memilih untuk membuka box itu sendiri. Dan setelah dibuka, ternyata tidak ada jebakan di sana, melainkan sebuah senjata yang sudah dipersiapkan oleh Bob Lee sebelumnya. Lalu Solotov yang merasa tujuannya sudah tercapai, dia berniat untuk membunuh Bob Lee dengan senjata yang ada di dalam box. Namun begitu dia menembakkannya ke arah Bob Lee, senjata itu ternyata tidak mempunyai peluru. Ternyata Bob Lee sudah memperhitungkan kejadian ini. Dia sengaja menaruh pistol tanpa peluru di dalam box tersebut. Bob Lee lalu berusaha menyerang balik Solotov dan mengincar tangannya yang masih belum pulih. Dan di sini Bob Lee berhasil menjatuhkan Solotov dan merebut senjatanya. Dan dengan 3 tembakan, Bob Lee akhirnya mengirim Solotov kembali ke yang di atas dan mengakhiri perselisihan di antara mereka berdua. That's the FBI. Bob Lee! Baby! Gak berselang lama, Ishak dan rombongan lainnya sampai di tempat Bob Lee. Di sini Ishak lalu berkata kalau dia akan menyelesaikan permasalahannya dengan Atlas, dan dia meminta buku kas itu dari Bob Lee. We all know it ain't gonna be you. Beberapa waktu berselang, Ishak akhirnya pergi menemui Pak Senator dengan membawa buku milik Atlas. Namun setelah beberapa saat mereka berbicara, tiba-tiba Pak Senator langsung jatuh terkapar. Ternyata di sini Ishak bersama dengan agen Memphis sudah berencana untuk meracuni Pak Senat. Karena setelah pengalaman panjangnya berurusan dengan Atlas, mereka berkesimpulan kalau hukum biasa tidak akan bisa menyentuh para anggota Atlas dan memutuskan untuk menghakiminya sendiri. Time to start my new job.